Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal berdirinya BMT atau IBAN. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya BMT atau IBAN. Arti BMT itu sendiri merupakan lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil bawah, golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam. BMT juga merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non-bank, sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir di tengah-tengah marutnya perekonomian kapitalis yang diterapkan di Indonesia ini, yang sekarang hadir dengan menawarkan sistem baru yang bebas dari riba, bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah, dan juga mengemban misi sosial. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi antara sesama umat Islam maupun antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita. Dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Quran atau bukan? Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syariah dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT itu terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena BMT bukan memberikan pinjaman uang, tetapi BMT terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu disusun manajemen pembiayaan sebagai acuan BMT agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada siapapun, sehingga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku. Sebagai agama universal, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oleh karena itu, saya berniat mendirikan BMT yang bernama BMT atau IBA untuk meningkatkan kemajuan ekonomi syariah pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. Saya di sini akan mendirikan BMT tersebut. Lokasinya di Kota Waringin Barat, Pakalambun, Kalimantan Tengah. Nah, model perusahaan yang saya keluarkan untuk permodalan BMT, modal terdiri dari simpanan pokok khusus atau penyertaan, dan simpanan wajib yang sebesar 160 juta. Nah, komposisi modal yang pertama BMI 15% atau 24 juta, Pinbook 10% atau 16 juta, BMT Exiting atau masyarakat 75% atau 120 juta. Nah, visi misi perusahaan. Yang pertama, visi menjadi koperasi syariah yang terbaik, dan misinya yang pertama meningkatkan potensi umat sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan umat menuju kepada masyarakat yang mandiri serta islami. Yang kedua, menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan primat pada anggota luar biasa, dan masyarakat sesuai jati diri koperasi. Yang keempat, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak yang halal dan saling menguntungkan.
Dan yang terakhir, menjalankan peran sebagai lembaga dakwah bagi umat terciptanya keseimbangan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, kasih sayang, peduli, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Nah, manajemen perusahaan pertama, DPS. DPS itu wajib dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki undang-undang serikat maupun BPRS. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rekomendasi MUI. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pengawasan syariah dan fungsi advisory atau penasehat. Yang kedua, Dewan Komisaris adalah organ lembaga clearing dan penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi. Yang ketiga itu direksi adalah organ lembaga clearing dan penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perguruan lembaga clearing dan penjaminan untuk kepentingan lembaga clearing dan penjaminan. Dan yang terakhir, direktur atau kadang disebut dengan jajaran direksi atau dewan jajaran direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta atau lembaga pendidikan politeknik. Selanjutnya, struktur organisasi. Paling atas itu rongga rapat anggota tahunan atau biasa disebut RAT. Nah, instansi yang terkait: Ketua Enda Dwi, Sekretaris Hasana, Bendahara Siti Lutfia, Pinbuk atau Abak Sindo, terus Manajer Dewi Ayuna, yang dibawahi oleh penggalang dana Abel, pembukuan Nur Indah, pembiayaan Luluk Maftu, pembinaan anggota. Adapun tugas pengurus, yang pertama ketua, memimpin rapat anggota dan rapat pengurus, memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT. Yang ketiga, melakukan pembinaan kepada pengelola. Yang keempat, ikut menandatangani surat-surat berharga, surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggara keuangan BMT. Menjalankan tugas yang diamankan oleh BMT sendiri sebagaimana tertuang dalam AD atau ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan. Yang kedua, sekretaris. Yang pertama, tugasnya untuk membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD atau ART. Yang ketiga, memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelolaan. Yang keempat, mengverifikasikan dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT. Selanjutnya, bendahara. Bendahara bertugas untuk bersama manajer operasional memegang rekening sesama di bank terdekat. Yang terakhir, bertanggung jawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola. Dan yang keempat, manajer bertugas untuk memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus. Yang kedua, membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi: yang pertama, rencana pemasaran; yang kedua, rencana pembiayaan; yang ketiga, rencana biaya operasi; yang keempat, rencana keuangan; dan yang terakhir, laporan penilaian kesehatan BMT. Dan yang kelima, bagian pembiayaan itu bertugas untuk melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam. Yang kedua, menyusun rencana pembiayaan. Yang ketiga, menerima berkas pengajuan pembiayaan. Yang keempat, melakukan analisis pembiayaan, dan masih banyak lagi. Terus bagian penggalangan dana itu bertugas untuk melakukan penggalangan tabungan anggota atau masyarakat. Yang kedua, menyusun rencana penggalangan tabungan dan lain-lain. Selanjutnya, bagian pembinaan anggota bertugas untuk memberikan pembinaan kepada anggota mengenai administrasi dan kualitas usaha anggota. Yang kedua, pengembangan skala usaha anggota.
Yang selanjutnya sebagai motivator usaha anggota, dan yang terakhir membina sumber daya manusia anggota. Nah, produk PMT itu ada produk simpanan, produk pembiayaan, dan syarat pengajuan pembiayaan itu memiliki usaha atau pekerjaan tetap, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, mengisi formulir pembiayaan, membuka rekening simpanan, fotokopi KK dan KTP yang masih berlaku, fotokopi jaminan atau BPKB, sertifikat, dan lain-lain. Nah, aspek pemasaran PMT ini, yang pertama produk yang akan dipasarkan, unit Baitul Mal memberikan pelayanan dalam menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Produk penghimpun unit Baitul Tamwil terdiri dari simpanan mudharabah, simpanan haji, simpanan umroh, simpanan kurban, dan simpanan mudharabah berjangka. Nah, strategi promosi dengan positioning dengan slogan melayani umat berbagai manfaat. PMT atau IBA berkomitmen untuk melayani umat, memberikan pelayanan yang proses cepat, mudah, dan profesional, jaminan keamanan, dan produk yang sesuai syariah, fleksibel, dan menguntungkan. Terakhir, aspek keuangan. Nah, rincian penggunaan modal investasi BMI di PMT. Yang pertama, stimulan honor tenaga pendamping itu berjumlah 2 juta, akomodasi pelatihan pengurus dan pengelola 2 juta, hardware komputer 12 juta, 1 counter 5.500.000, dan yang terakhir perangkat administrasi leaflet banner itu berjumlah 2.500.000. Jadi total keseluruhannya itu mencapai 24 juta. Nah, modal penyertaan pinbook, SOM dan SOP itu jumlahnya 4 juta, software komputer 4 juta, fasilitator atau trainer pelatihan pengurus itu 2 juta, fasilitator atau trainer pelatihan pelaksanaan dan pendamping 6 juta. Totalnya 16 juta. Selanjutnya, modal penyertaan PMT exiting atau masyarakat. Legalitas yang berjumlah 2 juta, telepon atau fax 3 juta, 8 meja dan 8 kursi 5 juta, sewa kantor 2 tahun 10 juta, gaji SDM pengelolaan 8 orang kali 3 bulan, ketua 4.680.000, sekretaris 4.230.000, bendahara 3.750.000, manajer 3.300.000, bagian pembiayaan 2.850.000, bagian administrasi 2.400.000, bagian pengelolaan dana 1.950.000, bagian pembinaan anggota 1.500.000, totalnya 24.660.000. Jadi total keseluruhannya 120 juta. Nah, total investasi PMI di PMT 24 juta, modal penyertaan pinbook 16 juta, modal penyertaan PMT masyarakat 120 juta. Jadi total modal 160 juta. Nah, simulasi potensi pendapatan PMT, aktivitas pengendapan dana dengan volume 7 miliar, ujronya 1%, keuntungannya 70 juta. Nah, Mukminizi volumenya 4.000, ujronya 1.750, keuntungannya 7 juta. Terus kemudian pembiayaan volumenya mencapai 7 miliar, marginnya 16%, keuntungannya 1.120 juta, totalnya 1.197 juta. Demikian presentasi proposal pendirian PMT atau IBA. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.